kita mendapatkan barokahnya tanah di kota Madinah sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, botol kosong semoga dari mana? Dari kebun itu. Semoga umatku tidak hancur karena kelaparan, dan juga semoga umatku tidak hancur karena ini. Rasulullah berdoa khusus semoga keberkahan di kota Madinah, baik dari tanahnya, baik dari tumbuh-tumbuhannya, makanannya, hewan-hewannya, dan juga semua buah-buahannya yang ada di kota Madinah, semuanya diberi keberkahan, dan bahkan 2 kali lipat keberkahan dari kota Mekah. Artinya di Madinah ini ada 2 keberkahan, 2 kali lipat keberkahan dari kota Mekah. Sehingga meskipun tumbuhan di sini, pepohonan, tumbuhan, buah-buahan, misalkan sepertinya cuma ada buah kurma, namun di mall, di gaul dan semacamnya kita mencari anggur, ada anggur merah, anggur hitam, mencari pisang ada, walaupun tidak ada pohon pisang tapi pisang ada, mencari apel, mencari anggur, mencari ini dan semacamnya. Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kalam fadhi, bukan pembicaraan omong kosong, namun semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di depan kita dari sebelah kiri sampai ujung sebelah kanan sepanjang 7 km itu adalah semuanya Jabal Uhud. Dan ada keutamaan yang mungkin banyak yang belum mengetahui. Barang siapa yang sholat jenazah, mensolatkan jenazah ketika ada orang meninggal, dan biasanya di Masjid Nabawi dan juga di Masjidil Haram ada aba-aba untuk melaksanakan sholat jenazah. Disitulah sholat jenazah pahalanya seperti seberang gunung Uhud. Alhamdulillah. Bukan gunungnya ibu, andaikan Jabal Uhud ini dijadikan emas, maka Jabal Uhud ini pahalanya buat para jemaah sekalian yang melaksanakan sholat jenazah. Seperti itu. Jadi ketika ada aba-aba melaksanakan sholat jenazah, jangan sampai ditinggalkan, karena pahalanya seperti gunung Uhud. Begitu besarnya gunung Uhud, itulah pahala yang diberikan yang masuk Islam, termasuk Abu Sufyan. Abu Sufyan adalah kepala kaum kafir masuk Islam juga. Juga Khalid bin Walid yang menjadi panglima perang saat itu juga masuk Islam karena peperangan di perang Uhud. Juga ada Wahsy adalah ulama.
Tapi ini disesuaikan ya. Pakai bahasa Indonesia. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang kamu sembah selain Allah itu adalah sepertimu. Allah berfirman, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. Yang gak kuat panas lambaikan tangan ke kamera. Teman, kalau nggak kuat lambaikan ke tangan kamera, ntar ada tim kami yang nyusul bawa nasi padang. Ini jebun rasa. Ngomonglah. Ini kita menuju ke pemakaman Itu nyawa gitu. pemakaman sahabat Rasulullah saat waktu berperang. Panas. Keliling ini, Bor? Enggak. Doang tawaf. Loba. Loba. Cuman batu namanya. Kita doang tadi. Nu ieu nama, nu utama nama. Sate nu pahit di dia. Ada ya Pak Haji. Oh ya, ada ini Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya syuhada Uhud. Assalamualaikum. Ya asadullah. Assalamualaikum. Ya asad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Sayyidina Hamzah Ya Sayyidina Hamzah. Ibn Abdul Muttalib. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Mus'ab bin Umar. Assalamualaikum. Ya jami'a syuhada Uhud. Antum salafna. Wa ana. Antum salafna. Wa ana atharun. Bil athari. Di sini semuanya ada 70 syuhada Uhud. Di sini semuanya dikumpulkan, dan yang sangat terkenal di pemakaman ini yaitu paman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Hamzah. Di kuburan itu ada Sayyidina Hamzah dan Mus'ab bin Umar, dan semuanya yang ada di sini namun tidak diberikan itu apa namanya? Tidak diberikan tanda, semuanya itu ada di sini 70 syuhada Uhud. Suatu ketika di situ, ketika di perang Badar, Sayyidina Hamzah membunuh 3 orang yang sangat dicintai oleh Hindun, yaitu Hindun sebagai istri dari Abu Sufyan. Abu Sufyan adalah kepala pemimpin kaum kafir Quraisy di Mekah, yang dibunuh oleh Sayyidina Hamzah ketika di perang Badar, yaitu bapaknya sendiri, kemudian pamannya sendiri, dan juga saudara kandungnya Hindun. Sehingga karena kebencian yang begitu besar kepada Sayyidina Hamzah, akhirnya Hindun memerintahkan seorang budak yang namanya Wahsy untuk diberi tugas khusus untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Akhirnya ketika sudah perang berkecamuk luar biasa, Sayyidina Wahsy ini mencari di manakah yang namanya Hamzah.
di manakah yang dinamakan Sayyidina Hamzah? Akhirnya beliau mencari tempat yang strategis untuk melemparkan tombaknya, karena Sayyidina Hamzah adalah Sayyidina Wahsy adalah penombak yang luar biasa. Akhirnya ditombaklah Sayyidina Hamzah dan tembus dari depan sampai ke belakang. Kemudian kalau setelah sudah meninggal, wafat, sudah meninggal paman Nabi yaitu Sayyidina Hamzah, Hindun menghampiri Sayyidina Hamzah. Kemudian dadanya dibelah, Bapak. Dadanya dibelah dan jantungnya diambil oleh Hindun, ingin dimakan saking bencinya kepada Sayyidina Hamzah. Diambil jantungnya, dikunyah ingin ditelan, namun ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan izin untuk ditelan karena akan bercampur dengan sesuatu yang najis yang berada di dalam perutnya Hindun. Akhirnya tidak bisa ditelan, meskipun diusahakan untuk ditelan, saking bencinya tidak bisa masuk, dan akhirnya Sayyidina Hamzah menjadi pasukan yang tubuhnya sangat mengenaskan ditimbang dari pasukan-pasukan yang lainnya, karena Sayyidina Hamzah menjadi incaran kebencian Hindun yang luar biasa, hingga ada yang mengatakan hidungnya ini terpotong, hidungnya terpotong. Tapi jenazahnya Sayyidina Hindun pernah di sini di kota Madinah ini terjadi banjir luar biasa, sehingga jenazahnya Hindun ini keluar, jenazahnya Sayyidina Hamzah ini keluar sampai muncul di permukaan, kelihatan, dan ternyata jasadnya masih utuh, jasadnya masih harum, masih seperti sedia kala ketika seperti orang baru meninggal. Darahnya masih mengalir, masih segar, dan tubuhnya masih seperti ini, masih biasa, seperti orang baru meninggal. Saking Allah menjaga Sayyidina Hamzah karena kecintaannya Allah kepada Sayyidina Hamzah. Semoga ketika kita berkunjung ke sini, kita mendapatkan barokahnya, dan semoga semua yang berkunjung ke sini kita digolongkan bersama semua orang-orang yang berada di pemakaman Uhud ini. Amin amin ya rabbal alamin. 1, 2, 3. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Di mana kita? Di Madinatul Munawwarah. Di mana kita? Di mana kita? Di Madinatul Munawwarah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar.